mengqadha salat yang terluput waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Basirah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan membaca dan mengkaji kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala. Dan kita ada di bab tentang mawaqit atau waktu-waktu sholat. Ya. Dan pembahasan ini sebenarnya pembahasan tentang waktu sholat asar yang disebut dengan sholat wusta. Namun dibawakan karena kasusnya kasus mengqadha sholat, maka ada dua bahasan berarti. Itu mengqadha sholat yang terluput, di mana Nabi terluput sholat asar saat itu ketika di perang Khandaq. Dan disebut sholat asar ini adalah sholat wusta. Nah, monggo dibaca hadisnya, giliran siapa? Tafadhol. Saya coba dulu Ustaz. Ya. An Ali radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq mala Allahu quburahum wa buyutahum naron kama syaghaluna an salatil wusta hatta khobat syamsu wa filaftin li muslimin syaghaluna an salatil wusta salatil ashri summa salaha bainal maghribi wal isya. Nah, terjem. Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat perang Khandaq, semoga Allah memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api karena mereka membuat kita sibuk hingga tertunda dari melakukan sholat wusta atau asar hingga terbenam matahari. Dalam lafaz Muslim disebutkan mereka membuat kita sibuk hingga tertunda dari melakukan sholat wusta asar, lalu beliau melakukannya antara maghrib dan isya. Baik. Ya, dibaca lagi satu hadis lagi karena materinya sama. Tafadhol, yang lain silakan. Silakan bagi jamaah yang mau melanjutkan. Kebana ya. Walahu an Abdullah ibni Mas'ud qala abasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil asri. Nah. Hatta marat syamsu aw farat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaguluna ana salatil wusta salatil asri. Mala Allahu ajwafahum wa kuburuhum naran aw hasyallahu ajwafahum fahum wa kuburuhum naran. Nah, terjem. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kaum musyrik mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari melakukan salat asar sehingga mungkin merah dan atau kuning. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka membuat kita sibuk sehingga tertunda dari melakukan salat wusta atau salat asar. Semoga Allah memenuhi perut dan kubur mereka dengan api. Taib. Wa fiikum barakallahu jazakumullahu khairan. Taib. Kedua hadis ini bahasan dalam bab kita adalah tentang waktu salat asar dan penamaan salat asar itu adalah salat wusta, serta ada bahasan tambahan tentang mengqadha salat yang terluput. Taib. Jadi Nabi karena tersibukan ketika peperangan Ahzab ya namanya, disebut pula dengan perang Khandaq. Perang Ahzab karena berkumpulnya musuh-musuh Islam saat itu memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang ada di kota Madinah. Kemudian
disebut juga perang Khandaq ya karena ada ide dan usul dari Salman Al-Farisi yang memang kebiasaan mereka di Persia begitu. Jadi strategi perang mereka dengan membuat parit. Maka atas usul ini Rasul pun setuju sehingga dibuatlah parit yang disebut dengan Khandaq. Dan perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ini 2 tahun setelah perang Uhud. Ya. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Kemudian perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Taib, hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud salat wusta adalah salat asar, dan itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238 di mana Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan peliharalah, jaga semua salat-salat. Ya, semua salat. Salat 5 waktu semuanya jaga, kata Allah. Lalu was salatil wusta. Lalu jaga pula salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian salat kepada Allah dengan qanit, yakni dengan khusyuk. Ini dulu ceritanya sahabat itu kalau sholat kadang sambil ngobrol, dan masih boleh memang. Jadi kalau dulu para sahabat sholat itu sambil ngobrol dengan orang sebelahnya. Baru turun perintah untuk tidak boleh lagi sholat sambil ngobrol. Bahkan itu termasuk yang membatalkan sholat. Ya. Taib. Nah di sini ada faedah yang kita bisa ambil dari ayat tadi. Allah memerintahkan menjaga semua sholat, lalu menyebut sholat secara khusus, sholat wusta. Nah ketika disebut pengkhususan seperti ini di dalam lafaz yang umum, maka berarti sholat wusta memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan dibanding sholat-sholat yang lainnya. Contoh ketika Allah menyebut para malaikat misalnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun, semua para malaikat yakni. Maksudnya para malaikat turun, lalu Jibril. Nah disebut Jibril, padahal Jibril bagian dari malaikat. Disebut Jibril secara khusus menunjukkan Jibril istimewa dibanding malaikat-malaikat yang lain. Sama hanya sholat wusta. Sholat wusta adalah sholat asar, masuk bagian daripada sholat-sholat yang 5 waktu. Ketika disebut sholat 5 waktu lalu disebut pula sholat asar secara khusus, ini menunjukkan pengkhususan, keistimewaan sholat asar. Ya, taib. Dan memang ada khilaf para ulama tentang sholat wusta ya. Tentang sholat wusta ada khilaf. Dan yang sahih atau yang rajih sebagaimana dalam hadis kita ini. Dalam hadis kita ini, 2 hadis ini menunjukkan bahwa sholat wusta maksudnya sholat asar. Ya. Karena ada ulama yang berpendapat sholat wusta itu bukan sholat asar. Sholat wusta. Ada di antara ulama yang berpendapat sholat wusta yakni sholat pertengahan, ya. Dan yang dimaksud dengan sholat pertengahan, sebagian ulama mengatakan dia sholat maghrib katanya. Karena urutan sholat pertamanya yang berpendapat sholat wusta itu sholat maghrib, sholat pertama ukurannya duhur. Habis duhur, ini sholat pertama ya. Habis duhur asar, habis asar maghrib. Nah ini yang pertengahannya maghrib. Habis maghrib isya, setelah isya subuh. Jadi sholat wusta kata sebagian ulama itu maghrib. Namun yang benar sebagaimana dalam hadis kita ini, ya. Sebab Nabi SAW mengatakan, syaghaluna anis salatil wusta salatil asr, kata Nabi. Ya, dan mereka menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu Nabi mengatakan sholat asar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan juga oleh Imam Abu Dawud dan yang lain. Ya. Jadi dijelaskan oleh Nabi bahwa sholat wusta, sholat asar. Lalu apa keistimewaan sholat asar pada zaman sekalian? Ada beberapa keistimewaan. Yang pertama, sholat asar adalah sholat wusta yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi. Berarti menunjukkan penting karena Allah sebutkan secara khusus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, beratnya hukuman dan ancaman bagi yang meninggalkan sholat asar sampai keluar waktunya. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka sungguh telah batal amalannya, gugur amalannya. Kata para ulama,
amalan satu hari itu maksudnya. Gugur. Ini menunjukkan pentingnya. Dalam riwayat yang lain, muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat asarnya itu muta'ammidan, sengaja. Ya, maka habita amalu, maka gugur amalannya. Nah, ada lagi ulama yang mengatakan itu maksudnya yang meninggalkan salat asar karena mengingkari kewajibannya katanya. Maka wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah yang meninggalkan salat asar secara malas walaupun tidak mengingkari kewajibannya tetap dia gugur amalannya, namun tidak gugur seperti orang berbuat kekufuran ya atau berbuat kesyirikan gugur, yakni hangus semua, tidak. Sebagian ulama mengatakan dia gugur pada hari tersebut. Jadi amalan-amalan pahala ini menunjukkan betapa penting ya tentang sholat asar. Lalu di dalam hadis yang lain ancaman orang yang meninggalkan sholat asar itu disebutkan orang yang seperti kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya. Rasul SAW mengatakan, alladzi tafutuhu sholatul asr. Alladzi tafutuhu sholatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Alladzi tafutuhu sholatul asr. Orang yang terleput sholat asar, kata Nabi, ka'annama, seolah-olah dia wutira ahlahu wa malahu, seolah kehilangan seluruh harta dan anaknya atau keluarganya. Jadi orang yang bangkrut seolah-olah. Orang yang meninggalkan sholat asar ya, seolah-olah dia telah bangkrut, waliyadzubillah. Nah, kemudian apa kekhususan sholat asar? Yang pertama tadi apa? Dia disebut sholat wusta. Yang kedua, beratnya hukuman bagi yang meninggalkan sholat asar. Yang ketiga, al-muhafadatu ala sholatil asr sababun fi dukhulil jannah. Ya, yakni orang yang menjaga sholat asar ini menjadi sebab masuknya surga. Bukankah sholat lain juga iya, tapi ini ditekankan lagi. Sebab Nabi menyebutkan secara khusus. Kata Nabi, man shola bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat bardaini itu sholat di dua sholat yang dingin. Maksudnya sholat subuh dan sholat asar. Maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi yang dimaksud dengan al-bardaini, sholat bardaini, sholat di dua yang dingin ya. Yang maksudnya, kata Imam Al-Khattabi, kenapa dinamakan asar dan subuh? Karena asar itu dinginnya siang, gitu ya. Jadi siang, waktu siang yang dingin ya di waktu asar. Nah, jadi waktunya dilakukan fi bardain nahar, ya, di dua waktu yang dingin, ya. Jadi dinginnya siang. Nah, oleh karena itu disebut dua solat yang dingin. Taib. Yang keempat, barang siapa yang menjaga solat asar ya, bersama solat subuh, disebutkan secara khusus kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim. Ya, Nabi SAW mengatakan tentang orang yang ingin melihat Allah kelak di hari kiamat itu dengan menjaga solat subuh dan solat asar. Hadis sahih dari Jarir bin Abdullah disebutkan, ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba melihat bulan purnama. Ya. Lalu Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ini kama tarawna hadzal qamar, seperti kalian melihat bulan ini. Nabi tidak sedang menyamakan Allah dengan bulannya, tapi sedang menyamakan caranya, cara memandang. Nabi tidak sedang menyamakan Allah dengan bulan, tapi cara memandangnya. Makanya disebutkan, diibaratkan dengan bulan itu kenapa? Atau dengan matahari dalam hadis yang lain, karena jelasnya. Ya, min haitsul wuduh, karena sebab jelasnya, seperti melihat bulan. Yang kedua, min haitsil jihah, dari sisi arahnya, dari bawah ke atas, karena Allahnya ada di atas. Sebagaimana bulan, matahari juga di atas. Ya. Yang ketiga dari sisi al-adad, min haitsil adad, dari segi bilangannya, bulan satu, Allah juga esa ahad. Maka Nabi sedang menyamakan, bukan menyamakan al-mar'i, tapi menyamakan ar-ru'yah, menyamakan cara pandangnya. Nah kata Nabi, la tudhammuna fi ru'yati, kalian tidak kesulitan dalam melihat Allah tersebut seperti kalian melihat bulan.
Lalu Nabi mengatakan, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tul'i syams wa salatin qabla ghurubi syams faf'alu. Nah, supaya engkau bisa melihat Allah seperti kau melihat bulan ini terang jelas, kata Nabi, kalau sanggup kalian tidak terluput, jangan lalai salat sebelum tertenggelam matahari atau salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum tenggelam matahari. Maka lakukan, kata Nabi. Nah, salat apa ya? Sebelum terbit matahari, salat subuh. Salat apa sebelum tenggelam matahari? Salat asar. Jadi ini maksud, hada yadulu, kata Imam Al-Khattabi, hada yadulu ala anna ru'yah, bahwasanya melihat Allah kelak di hari kiamat, yurja, diharapkan dengan bil muhafadati ala hataini salatain, dengan cara kita menjaga dua salat ini, salat subuh dan salat asar, ya. Baik, jadi ada 4 keistimewaan salat asar, ya. Yang pertama, dia salat wusta. Yang kedua, hukumannya berat bagi yang meninggalkannya. Yang ketiga, dijamin surga. Dan yang keempat, dijamin bisa melihat Allah kelak di surga. Demikian. Lalu kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini tentang ketika Nabi mengatakan mala Allah, semoga Allah memenuhi, ya, kuburahum, kubur mereka, naran, dengan api. Ini berarti menetapkan isbatun ala adzabil qabr. Ini berarti menunjukkan penetapan adanya azab kubur, ya. Dengan hadis ini menunjukkan adanya azab kubur. Dan menunjukkan pula bahwa azab kubur menimpa bagi siapapun termasuk orang kafir. Yang Nabi doakan ini kan orang kafir. Makanya azab kubur itu bedanya antara kafir dan muslim. Kalau orang muslim, azabnya tidak selamanya dikubur. Jadi bisa terputus dengan sebab doa. Makanya penting para jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah, penting kita mendoakan mayit, penting mendoakan orang yang telah meninggal dengan doa ampunan, rahmat, maghfirah, ya. Doakan agar diberikan nikmat kubur, doakan agar diselamatkan dari azab kubur, doakan agar dilapangkan kuburnya. Ini doa-doa yang bermanfaat. Bisa jadi mayit selamat dengan sebab doa kita. Maka mereka sedang menunggu kita, menunggu doa-doa kita, ya. Bukan kiriman Fatihahnya, doa agar mereka diselamatkan dari azab kubur, agar mereka diberi nikmat, dirahmati, diampuni oleh Allah. Begitu doanya. Bukan kirim Fatihah, bukan kirim-kirim ayat kursi dan semisalnya, ya. Adapun azab bagi orang kafir kekal sampai hari kiamat. Dan azab kubur bagi orang Islam juga bermanfaat, terkadang menggugurkan azab akhirat. Jadi alam kubur itu bukan alam akhirat, ya, tapi antara, yakni sebuah persinggahan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi di alam kubur orang mendapatkan azab, namun nanti di akhirat ada lagi azab yang lebih dahsyat. Nah, terkadang bagi seorang muslim azab kubur itu menjadi penggugur bagi azab akhirat, bagi azab neraka jahanam. Wal iyadu billahi, nasallahu salam wal afiyah. Ya. Adapun bagi orang kafir, azab kubur sebagai apa? Bagi orang kafir, azab kubur sebagai perskot atau DP kalau kredit. Ya, jadi uang mukanya. Ya, azab mukanya istilahnya. Nanti azab hakikatnya kelak di alam akhirat. Wal iyadu billah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, dari fitnah kubur, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari azab akhirat kelak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Ditambah dengan kita sering-sering doa minta surga dan berlindung dari neraka. Sebab Nabi menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man sa'ala al-jannah thalatha marat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali dibaca, maka surga akan mendoakan, ya Allah, selamatkan, masukkan dia ke dalam surga. Jadi surga itu bisa ngomong, dia berdoa kepada Allah. Maka kita berdoa, baca 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Lalu sebaliknya, man istajara minana thalatha marrat, siapa yang minta diselamatkan, berlindung dari neraka sebanyak 3 kali, qalatin nar, neraka pun mendoakan, Allahumma ajirhum minan nar, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Jadi kita ini didoakan oleh neraka.
Bukan suruh masuk, doanya neraka apa? Ya Allah, selamatkan fulan dari neraka. Karena orang ini telah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka. Ini menunjukkan para jamaah sekalian bahwa surga neraka sudah ada, bahkan dia bisa ngomong. Saat kita doa, langsung dia berdoa. Disitulah makhluk-makhluk Allah yang tanpa sadar kalau kita berbuat suatu amalan, dia ikut mendoakan kita. Seperti para penuntut ilmu, orang yang sedang belajar, para ulama, itu diistighfarkan oleh seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, yang ada di daratan, di lautan. Hatta namlah fil juhriha, sampai-sampai semut di lubangnya memohonkan ampun kepada Allah bagi para penuntut ilmu. Ini luar biasa para jemaah. Maka jangan sampai kita mendolimi binatang. Maka binatang itu kalau ada orang kafir mati, dia senang. Orang kafir mati senang dia, wis aman gitu. Kenapa? Karena datangnya tsunami, datangnya gempa dengan sebab kekufuran. Kalau ada orang-orang berbuat syirik mati, senang itu semut, kambing, ayam itu bersyukur kepada Allah. Tapi giliran alim, seorang alim meninggal, mereka sedih. Ya, demikian para jemaah. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah annal qabra, bahwasanya kuburan itu bisa dipenuhi dengan api. Sebagaimana doa Nabi, dan ini Nabi berdoa ini pasti diijabah, hukum asalnya demikian. Rasulullah SAW. Dan ini juga berfaedah dalam hadis kita ini bahwa boleh mendoakan keburukan, kebinasaan, kehancuran bagi orang yang zalim. Boleh. Boleh ya. Bukan wajib, harus enggak, boleh saja. Nah, ini menunjukkan bahwa mendoakan yang setimpal atas kedoliman dibolehkan, namun kalau melaknat tetap nggak boleh. Melaknat orang ya, melaknat hatta orang kafir pun nggak boleh dilaknat para jemaah. Misalnya ya Allah laknatlah si fulan ya, mungkin disebut namanya misalnya Allah, ya Allah laknat si fulan, mungkin Cek Cuang Gok misalnya namanya ya, atau Peng Tuang Chong misalnya, ya nggak boleh ya. Tapi kalau secara umum baru boleh. Melaknat misalnya Yahudi, melaknat agama ya orang-orang kafir secara umum boleh. Karena Nabi demikian. Atau Nabi mendoakan kejelekan ya kepada yang memang berbuat zalim. Ya, misalnya seperti dalam hadis kita ini. Taib. Lalu para jamaah sekalian, faedah dari hadis yang bisa kita ambil adalah jawazu ta'khiris shalah an waqtiha. Boleh mengakhirkan sholat kalau memang, ya dari waktunya maksudnya, kalau memang tidak memungkinkan, li'adami tamakkun min adaiha, apabila tidak memungkinkan untuk menunaikannya. Ya. Taib. Namun bisa jadi Nabi SAW melakukan ini. Yani kenapa Nabi sholat asar kok sampai terluput? Bukankah ada syariat sholat khauf? Apa itu sholat khauf? Sholat khauf itu bukan sholat perang, bukan ya. Jadi khauf itu sholat ketika ada rasa takut atau ketika muncul ketakutan, atau sholat di saat takut, baik takut musuh dalam perang ataupun takut di luar peperangan. Namun tidak memungkinkan kita untuk sholat misalnya, itu boleh dilakukan sholat khauf dengan cara tertentu. Dan nanti akan ada pembahasan khusus insyaAllah tentang sholat khauf ini. Nah khilaf ulama dalam masalah kenapa Nabi tidak sholat khauf saja misalnya, kenapa sampai terluput? Sehingga Nabi melakukan sholat asar saat itu sampai akhirnya di waktu maghrib. Nah, khilaf ulama. Dua pendapat minimal. Pendapat yang pertama katanya bahwa hal itu terjadi sebelum disyariatkan sholat khauf. Nah, jadi sebelum disyariatkan sholat khauf kejadian ini. Jadi sholat khauf belum turun pada saat tahun 5 Hijriah, saat perang Khandaq ini belum turun. Ini pendapat pertama. Atau pendapat yang kedua, yajuzu ta'khir li syiddatil khauf. Syariat salat khauf sudah turun, namun boleh tetap mengakhirkan salat ya, walaupun sudah disyariatkan salat takut atau salat khauf, karena takut yang benar-benar memuncak gitu. Karena tidak memungkinkan, misalnya kalau perang berkecamuk pada jamaah, tetap walaupun salat tidak akan merasa tenang dan aman. Misalnya ya, ini perangnya berkecamuk begitu. Beda dengan perang misalnya musuhnya jauh, masih jauh dan semisal, takut juga, namun masih jauh musuhnya dan memungkinkan sholat, baru disyaratkan sholat khauf. Tapi kalau mungkin ketika terjadi
peperangan yang sulit seorang untuk salat khauf sekalipun, maka dibolehkan mengakhirkan sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahu taala alam, pendapat yang rajih, pendapat yang kedua ini, yakni Rasul SAW kenapa tidak salat khauf? Karena perangnya demikian dahsyat. Karena apalagi disebutkan perang Ahzab, ya, Ahzab yakni perang berkumpulnya seluruh musuh saat itu. Ya, sebagaimana yang dirujukan ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian faedah dari hadis para jemaah tentang wajibnya mengqadha salat yang terluput. Mengqadha salat yang terluput, bukan mengqadha salat yang sengaja ditinggalkan, enggak boleh. Ya, kalau salat sengaja ditinggalkan boleh diqadha, ya enak. Wis saiki malah salat Isya, kapan wis engko ae besok diqadha. Lah tiap hari ngodok lah, kan tiap hari malas. Maka kalau sengaja meninggalkan salat tidak boleh diqadha, tapi bagaimana caranya? Caranya dengan bertobat secara nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dapat kita faedah, ketika Nabi salat qadha tersebut yang terluput waktu salat maghrib, Nabi melakukan salat maghrib terlebih dahulu, ya. Nabi melakukan salat asar terlebih dahulu, baru Nabi melakukan salat maghrib di waktu maghrib. Ini menunjukkan para jamaah kalau kita mengqadha atau kita salat jamak takhir, maka tetap yang benar adalah sesuaikan dengan urutan salatnya, ya. Nabi tidak salat yang maghrib dulu, padahal salat asar di waktu maghrib. Yang punya waktu kan maghrib. Nabi tidak maghrib duluan, tapi Nabi salat asar baru kemudian beliau salat maghrib. Ya, maka ini pendapat yang benar, yang kuat dalam masalah menjamak, ya, dengan jamak takhir. Jamak takhir yakni salat duhur dilakukan di waktu asar dengan dilakukan di waktu asar, atau menggabungkan salat maghrib dengan isya yang dilakukan di waktu isya. Maka urutannya tetap maghrib dulu baru isya, atau mungkin kalau duhur dan asar digabung di jamak takhir, yakni mengakhirkan, ya, dalam penggabungan salat, yakni duhur dibawa di asar, dilakukan di waktu asar, maka tetap salat duhur terlebih dahulu baru kemudian salat asar. Sebagian ulama seperti madhab Syafi'iyah berpendapat kalau jamak takhir seperti itu, maka yang didahulukan adalah sahibul waqti dalam madhab Syafi'i, yakni yang punya waktu dulu. Yani kalau dia asar dibawa ke maghrib, kalau maghrib dibawa ke isya, maka salat isya dulu baru maghrib. Kalau misalnya duhur dibawa ke asar, maka salat asar dulu baru duhur. Ini tidak benar atau lemah pendapat ini. Yang kuat sebagaimana Nabi SAW dalam mengqadha. Makanya sesuaikan dengan urutan salat, ya. Taib. Kemudian ada hadis yang tadi kita baca itu, yakni ada ucapan rawi gitu yang seolah-olah ragu gitu, ya. Maka ini menunjukkan boleh-boleh saja meriwayatkan hadis secara makna, ya. Asal tidak merubah, ya. Tidak merubah lafad-lafad hadis, ya. Artinya yang memang dibolehkan, seperti kalau cerita. Tapi kalau yang namanya dzikir salat misalnya, atau yang sifatnya paten, maka tidak boleh diriwayatkan secara makna. Seperti lafad-lafad dzikir-dzikir itu paten. Namun kalau sifatnya cerita atau kisah, maka dibolehkan meriwayatkan secara makna. Sebagian ulama demikian berpendapat berdasarkan hadis ini. Kemudian para jamaah sekalian, hadis berikutnya silakan dibaca. Barakallahu fiik. Bagi jamaah yang belum mencoba, silakan. Hadis nomor 49. Ya, izin saya Mas Faris. Mangga Rahman. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbashin radhiyallahu anhuma qala a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya'i fa kharaja Umar fa qala salatu
ya Rasulullahi, rokok dan nisa'u wasibyanu fa kharaja wa ra'suhu yaqturu yaqulu laula an asyqa ala ummati ala ummati au ala nasi la amartuhum bihadhihi sholati hadhihi saati. Nah, tarjim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunda salat Isya hingga larut malam, di mana kaum wanita dan anak-anak ketika itu telah tidur. Lalu beliau keluar dalam keadaan rambut beliau basah, meneteskan air sambil bersabda, kalau bukan aku khawatir memberatkan umatku atau manusia, tentu aku suruh mereka melakukan sholat ini di waktu ini. Taib. Hadis ini, hadis Ibnu Abbas menceritakan kalau Nabi sholat Isya di waktu telah larut malam. Lalu Umar keluar dan mengatakan, as-salatu ya Rasulullah, ya Rasul, sholat di waktu ini. Sementara raqadan nisa wasibyan, ya, sementara para wanita, anak-anak sudah pada tidur, ya. Fa kharaja ra'sahu yaqturu yaqul, yakni lalu Nabi keluar, ya, dalam keadaan rambut beliau basah, ya, mungkin berwudu dan semisal. Lalu kata Nabi, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartum bi hadhihi shalah hadhihi sa'ah. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku atau memberatkan manusia, kata Nabi, niscaya aku perintahkan mereka salat Isya itu ya di saat sekarang ini afdalnya, bagusnya, gitu. Nah, ini menunjukkan hadis ini tentang apa? Afdaliyatu waqtil Isya. Yani keutamaan waktu salat Isya dan diakhirkan. Berbeda dengan waktu-waktu sholat yang lain yang memang pada bahasan-bahasan sebelum kita seperti subuh dan semisal itu afdal diawalkan. Adapun Isya afdal diakhirkan. Ya. Taib. Berarti dalil hadis ini menunjukkan mengakhirkan sholat Isya itu afdal. Kemana, sampai mana, batas mana maksudnya? Ya tentu sampai sulusul lail. Ya. Sampai sepertiga malam. Yang awal maksudnya. Bukan yang akhir, yang awal. Kalau sepertiga malam yang akhir itu afdal untuk tahajud. Tapi sepertiga malam yang awal inilah. Ya. Dan ini madhab mayoritas, ya, aksar, kebanyakan, jumhur para ulama. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah wa la akhartu salat al-isya ila thuluthi lail. Dalilnya ini, ila thuluthi lail. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak, gosok gigi setiap kali wudu. Dan aku kalau tidak memberatkan akan mengakhirkan sholat Isya itu sampai ke sepertiga malam. Ya, sampai jam 10 malam gitu. Seperti kurang lebih demikian. Ini menunjukkan, ya, boleh sampai jam 10. Dalam hadis yang lain sampai tengah malam kata Nabi. Dalam hadis yang lain, la akhartul Isya ila sulusi lail aw syatri lail. Aku akan akhirkan Isya kalau memang tidak memberatkan. Perhatikan lafaznya, kalau tidak memberatkan umatku aku akan akhirkan, yakni berjamaah di masjid maksudnya. Nabi maksud akhirkan itu Nabi di masjid maksudnya. Kalau di rumah ya bebas-bebas saja, tapi maksud Nabi ini di masjid. Aku akan akhirkan kalau tidak memberatkan sampai sepertiga malam atau separuh malam. Kalau separuh malam ya sekitar jam 11-an per jamaah. Bukan jam 12 ya, jam 11-an kurang lebih. Karena di dalam Islam perhitungan masalah waktu itu adalah ketika tenggelam matahari. Jadi kalau subuh misalnya jam 4 dan maghrib itu jam 6 misalnya, maka 6 tambah 4 10. Nah, separuh malam itu 10 dipotong belah 2 menjadi 5. Berarti kalau maghrib itu jam 6 tambah 5. Berarti 11. Jam 11 itulah tengah malamnya. Ya. Nah, dan ini pendapat yang sahih ya dalam masalah ini. Namun
Ya, jadi akhirnya mengakhirkan sholat isya itu pendapat yang kuat. Karena ada ulama yang mengatakan tetap nggak boleh. Yang afdal tetap diawalkan. Namun yang roji, yang sahih, sebagaimana dalam hadis-hadis kita ini. Sholat isya itu afdal diakhirkan. Namun dengan syarat, malam yakun hunaka masyaqah. Namun apabila tidak memberatkan manusia. Artinya warga kampung kita kalau mau berjamaah. Ya, lalu baca misalnya jenengan mau praktekkan hadis ini di kompleknya. Ayo kita ganti sholat isya waktunya jangan jam biasa jam berapa? Jam 7. Jangan sudah jam berapa? Jam 11 malam. Ayo pada datang ke masjid. Mungkin berat ya, ada yang maunya istirahat apa ya. Kalau memberatkan kata Nabi bagaimana? Jangan. Kalau memberatkan jangan. Ya. Makanya Nabi SAW melihat bagaimana kondisi jamaah. Ya, Nabi hanya menyatakan kalau tidak memberatkan itu yang paling afdal. Lalu kenapa? Apa alasannya mengakhirkan waktu sholat isya itu afdal? Dari sisi mana afdalnya? Apa sebab, apa ilatnya? Yang pertama afdalnya adalah dalam rangka al-intidhar lis-shalah. Dalam rangka menunggu sholat. Orang yang nunggu sholat di masjid ini kadang-kadang subhanallah kita ini kadang-kadang bakhil sekali. Jadi seolah-olah kayak rugi gitu nunggu sholat di masjid itu. Ya, datang ya, misalnya ke masjid masih sepi atau baru azan sepi orang, kita kayak merasa menyesal, subhanallah. Padahal orang yang menunggu sholat, duduk di masjid, nunggu sholat itu kata Nabi, lam tazalil malaikatu sholli alaih. Malaikat terus mendoakan. Dan doa malaikat apa? Doa malaikat itu Allahumma sholli alaih, Allahumma gfirlah, Allahumma arhamhu. Didoakan oleh malaikat, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Terus didoakan madama fi mushallah, selama di tempat salatnya duduk dia menunggu terus didoakan malaikat. Wala yazalu fi salatin man tadhar salah, maka orang yang menunggu salat dianggap salat oleh Allah. Orang yang nunggu salat dianggap oleh Allah salat. Tapi bukan maksudnya ini dalam hal pahala jemaah. Bukan berarti dianggap salat yani kayak salat enggak boleh ngobrol, enggak maksudnya. Tapi itu dianggap sedang sholat, dianggap berpahala sedang sholat. Ini kan luar biasa jemaah. Jangan merasa rugi. Kita kadang-kadang subhanallah masuk masjid kepagian istilahnya. Ya, kok kayak aduh, sampai balik lagi ke rumah lah di masjid sepi. Ya Allah, tunggu di masjid. Kok harus balik lagi? Ya, itu yang pertama ya. Kenapa sholat isya diakhirkan bagus ya? Supaya orang nunggu sholat dan itu pahala besar. Yang kedua, bahwa mengakhirkan isya sampai malam atau sampai sepertiga atau tengah malam itu karena supaya kalau semakin malam semakin hening dan semakin ad'a ilal khusyu', yani semakin mengundang kekhusyuan. Maka kata para ulama anna ta'khiraha yuwafiqu sukunan nas, yani mengakhirkan isya itu supaya kesesuaian dengan tenangnya ya, sunyinya, dan itu ad'a ilal khusyu'. Ya, ini diantara sebab berjemaah. Taib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memperhatikan masalah kesulitan umatnya khususnya, lebih-lebih wanita, lebih-lebih anak-anak. Itu yang Nabi perhatikan. Sehingga kenapa Nabi tetap melakukan sholat isya di waktu yang biasanya? Karena Nabi khawatir memberatkan para wanita, memberatkan anak-anak. Dan ini juga menunjukkan para jemaah, ketika anak-anak sudah pada tidur dan wanita tidur, ini bisa jadi maksudnya tidurnya di masjid. Yani saat menunggu isya, anak-anak yang di masjid, wanita yang di masjid ketiduran menunggu isya gitu. Atau bisa jadi memang di rumah-rumah mereka sudah pada tidur. Namun demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu sempurna Nabi rasa kasih sayangnya kepada umat. Itu. Kamalu syafqatin Nabi wa rahmatihi bi ummatihi. Ini betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar rasa kasih sayang kepada umatnya. Taib. Jadi anak-anak ini dalam riwayat hadis tadi dibawa oleh para ulama, dibawa oleh pemahaman mereka di masjid. Mereka di masjid berarti menunjukkan boleh bawa anak-anak ke masjid, boleh bawa dan wanita juga istri ke masjid, boleh para jemaah. Bahkan Nabi mengatakan kepada para laki-laki,
La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita-wanita, istri kalian, putri, anak-anak kalian ke masjid. Jangan dilarang, kata Nabi. Ya. Dan juga di sini menunjukkan boleh-boleh saja bawa anak ke masjid. Anak-anak kecil boleh. Ya. Makanya ada hadis yang melarang, itu hadis tidak sahih, hadis dhaif. Yani jannibu sibyanakum masajidakum. Jauhkan anak-anak kalian dari masjid-masjid kalian, ini tidak benar, tidak sahih. Yang sahih boleh, namun tetap syarat jangan apa? Jangan mengganggu. Nabi memang bawa cucu beliau ya, Nabi bawa Umamah ya, cucu beliau, Nabi bawa Hasan Husain. Iya, itu cucu Nabi, ndak kayak cucu antum. Kalau cucu antum keliling-keliling ganggu orang sholat. Loncat sana, loncat sini, gedebrak, jegar sana. Itu cucu antum, cucu Nabi ndak mengganggu. Boleh bawa anak kalau tidak mengganggu. Anaknya diajarin, nah ini masjid ya, ini rumah Allah. Nggak boleh nak di sini teriak-teriak, nggak boleh nak di sini main, ya. Atau bagaimana berjamaah? Kalau tidak bisa ya jangan dibawa ke masjid. Nah, lalu hadis yang mulia ini juga menunjukkan boleh menamai isya dengan istilah atamah. Ya, atamah karena tadi kita disebutkan dalam hadis i'taman Nabi. Nabi melakukan sholat isya di waktu atamah. Ya, atamah itu waktu malam. Waktu malam yang orang-orang Arab dahulu mereka yu'timuna bil ibil. Yaitu memerah susu di waktu malam seperti waktu sholat isya. Unta-unta mereka diperah. Kenapa malam-malam? Ngumpet supaya enggak diminta sama orang. Supaya enggak ada orang tahu. Itu. Ini menunjukkan boleh ya disebut al-atamah karena Nabi sendiri mengatakan demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi subhi wa fil atamah." Seandainya manusia tahu tentang keutamaan salat subuh dan salat atamah gitu, maka la atauhuma walau habwa. Maka mereka akan mendatangi masjid untuk salat isya. Itu salat atamah dan salat subuh. Walaupun dengan cara merangkak sekalipun atau ngesot sekalipun. Ini menunjukkan luar biasa ya. Betapa besar pahala orang sholat subuh, sholat isya. Makanya jamaah sekalian, orang yang sholat subuh, sholat isya di masjid, itu mereka mendapat pahala berjamaah ya. Mendapat pahala seperti orang tahajud. Subhanallah. Nah, ini bagi para pemalas lumayan lah ya. Rajin ke masjid, minimal sholat isya, sholat subuh berjamaah. Itu pahalanya kayak tahajud. Kalau sholat isya seperti tahajud separuh malam, lumayan. Seperti tahajud daripada isya sampai tengah malam. Tapi kalau sholatnya subuh berjamaah, maka ini mendapatkan pahala seperti tahajud semalam suntuk. Seperti tahajud semalam suntuk, ini luar biasa. Ya. Jadi ada amalan-amalan tertentu yang berpahala dengan pahala ibadah yang memang memiliki keistimewaan seperti sholat tahajud misalnya. Ya. Taib. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan naman nisya awasibyan, wanita, anak-anak sampai tidur. Ini sebagai dalil bahwa tidur sebelum isya ya, itu selama tidak sengaja tidur sebelum isya gitu ya, ini tidak berdosa. Tidak berdosa. Walaupun ada larangan, tapi kalau memang tidurnya yakni karena ya ketiduran, karena sambil nunggu sholat ngantuk ketiduran, ini tidak masalah. Jangan sampai sengaja tidur sebelum sholat isya, karena itu ada larangan. Nabi mengatakan makruh ya tidur sholat isya dan al haditsu ba'daha, dan ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Tentu apabila tidak ada hajat ya. Tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Demikian pula tidak membatalkan wudu bagi yang tidurnya tidur al-yasir, tidur ringan seperti yang disebutkan di dalam hadis. Jadi dalam hadis diceritakan oleh para ulama bahwa ini adalah kejadiannya wanita dan anak-anak itu tidur di mana? Di masjid. Ya, tidur di masjid sambil menunggu salat isya, sambil menunggu salat isya. Taib. Tambahlah satu lagi hadisnya, tafadhol. Tafadhol bagi jamaah yang lain yang belum mencoba. Anda mencoba Ustaz. Baik. Tuturan pendek, agak pendek. Hukum mengakhirkan sholat apabila makan sudah dihidangkan. Nah. An
Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimat salatu wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'i Nah. wa anibni umara nahu. Nah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sholat Isya telah didirikan sedangkan makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah makan malam. Dari Umar juga sama seperti itu. Nah, ya. Ini hadis yang enak ya. Barakallahu fikum. Hadis yang enak kalau barengan waktu sholat ya, dan juga pas waktu makan dahulukan makan. Namun ada perincian dalam masalah ini. Taib, maudhu'ul hadis, apa pembahasan hadis ini? Hadis ini adalah babnya tentang makruhatus shalah. Ya, bab fi syai'in min makruhatis shalah. Begitu Al-Imam Abdul Ghani menyebutkan. Bab tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Ya, yang dilarang dalam salat namun tidak sampai haram, hukumnya makruh. Taib. Di antaranya adalah dalam hadis ini makruh salat itu menahan lapar. Ya, karena kalau orang mendahulukan salat padahal makanan sudah dihidangkan, maka ini menimbulkan dia kurang khusyuk nanti, sehingga akan menjadi terganggu kehusyuannya karena ingat makan. Tapi nanti ada syarat para jemaah. Apa syaratnya? Ada dua syaratnya. Syarat yang pertama memang makanannya sudah dihidangkan. Jadi sudah ngebul, kita tinggal makan gitu. Kebetulan waktu Isya atau waktu sholat, maghrib, apa saja. Ya. Karena di sini disebutkan makan malam ya, Asya. Asya itu makan malam. Ya, barangkali kebetulan dengan sholat Isya berarti. Atau sholat apapun, tidak harus sholat Isya. Sholat apa saja waktu makan. Ya. Maka apabila sudah dihidangkan makanan. Yang kedua, apabila memang kitanya lapar. Lah kalau makanan sudah dihidangkan, namun kitanya tidak lapar jemaah, ya sholat duluan. Jangan dengan hadis ini pokoknya harus makan, tidak. Kalau kitanya lapar, karena intinya orang itu akan terganggu kehusyuannya. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadal hadis yadullu ala anna at-ta'am idza hadara wa qad uqimatis shalah fa innahu yabda bit-ta'am. Bahwa hadis menunjukkan kalau makanan sudah dihidangkan sementara sholat sudah ditegakkan, maka dahulukan makan. Jangan sholat, jangan. Biarkan ketinggalan berjamaah, biarkan ketinggalan sholat berjamaah. Subhanallah, sampai gitu. Berarti pentingnya menjaga khusyuan berjamaah. Sampai-sampai makan dahulukan daripada sholat kalau memang lapar. Maka bagaimana dengan orang yang sengaja mengganggu ya khusyuan sholat kaum muslimin? Seperti lagi sholat, HP bunyi, HP-nya lagu dangdut misalnya. Terganggu orang sholat. Atau bawa anak ke masjid tadi itu. Muter-muter anaknya jumpalitan. Ya, ke sana kemari, ngomong, teriak-teriak. Kayak, macam-macam suara. Terganggu orang sedang sholat, haram. Orang tuanya yang haram. Kehusyuan harus didahulukan. Nah, makanya kata Imam Nawawi ini hukumnya makruh ya para jemaah. Seperti sama nanti menahan buang angin, menahan buang air besar atau buang air kecil, BAB. Ya, menahan. Jangan, batalkan sholatnya. Buang air besar. Maka kata Imam Nawawi, fi hadhil hadis karahatus shalah bi hadrati ta'am. Hadis-hadis ini menunjukkan makruh sholat dengan makanan sudah dihidangkan. Nah, namun dengan syarat kata Imam Nawawi, alladzi yuridu aklahu, yang memang mau makan, yang lapar. Kenapa? Karena fihi min istighalil qalbi, karena akan mengganggu hati, kehusuan hati. Nah, wa dhahab kamalil khusyu', dan hilangnya kesempurnaan kekhusyuan ya. Demikian pula mudafa'atil akhbasain. Demikian pula menahan buang air besar, buang air kecil. Ya, al-baul wal gha'id, ini semua juga dihukumi sama. Kemudian para jamaah sekalian, faedah dari hadis ini bahwa hadis menunjukkan dianjurkannya
al-mustahab atau al-istihbab, disukai, dianjurkan, ya, bagi seseorang untuk mendahulukan makan apabila solat sudah ditegakkan. Dahulukan makan. Namun tadi dengan batasan-batasan apa? Satu, an yakuna ta'amu hadiran, makanannya memang sudah dihidangkan. Kalau masih baru mau masak, apa ndak sholat? Si tahi mau makan sih, kapan? Si digoreng sih. Itu jangan jemaah. Masih mau masak kelamaan, sholat duluan kalau gitu. Syarat kedua apa? Antakuna nafsuhu tatawwaqu ilaih. Yani kitanya lapar, sangat berhasrat untuk makan. Ya. Nah, ada syarat yang satu lagi, 3. Apa itu syaratnya? An yakuna qadiran ala tanawulihi hissan wa syar'an. Kitanya memang mampu, bisa untuk kita makan makanan tersebut, baik secara syariat ataupun secara hissiyah, secara kauni, secara qadar pentakdiran. Apa maksudnya? Artinya makanannya ada. Kalau makanan nggak ada, ya berarti tidak terpenuhi syaratnya. Atau yang kedua, makanan ada namun kita dilarang oleh agama untuk makan. Kita dilarang oleh agama untuk makan. Makanannya ada, terhidang, harum, enak lagi. Tapi kita dilarang oleh agama. Contohnya sedang puasa. Jangan hadis ini digunakan saat puasa. Misalnya pas asar, makanan terhidangkan. Lalu kita lapar, harum, makanan sudah dihidangkan. Lalu qomat sholat asar. Apakah kita makan duluan? Lah, kitanya diharamkan makan karena belum waktu untuk berbuka puasa. Jadi syaratnya yang ketiga, kitanya mampu menjamah makanan tersebut. Ada wujud makanannya, atau kalaupun ada namun nggak boleh secara agama, maka tetap ini tidak diperbolehkan. Ya, demikian. Jadi tidak secara mutlak, tapi ada syaratnya. Kemudian salat, ya, apabila memaksakan diri dalam keadaan lapar padahal makanan sudah dihidangkan, maka orang ini telah jatuh kepada hal yang makruh. Tidak haram, tidak, makruh. Berdasarkan hadis kita ini dan juga dalam hadis Aisyah yang lain disebutkan la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat, tidak boleh salat apabila makanan sudah dihidangkan. Dan larangan ini adalah lil karahah, menunjukkan makruh, laisa lit tahrim, bukan untuk pengharaman, ya, bukan untuk pengharaman. Kemudian para jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan makannya itu katanya jangan banyak-banyak, ya, tapi makannya katanya hanya sekedar saja. Ini tidak benar. Yang sahih, makan itu sampai memang kenyang. Maka tidak benar ada hadis ya, makanlah selagi lapar, berhenti sebelum kenyang. Enggak benar hadis itu. Makan tuh sampai kenyang ya, Ma. Tapi yang haram tuh kekenyangan, ya. Tapi makan itu sampai kenyang. Jangan masih ketap-ketap mulutnya udah berhenti, tarik piringnya. Oh sudah, jangan dulu sampai kenyang, jangan. La jamaah, sampai kenyang. Hatta walaupun ketika kita makan dalam rangka mendahulukan makan ketika sholat ditegakkan, sama. Mana dasarnya? Ada dasarnya. Ini ada sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi makanya katanya ketika sholat sudah dikumandangkan, sholat sudah ditegakkan, lalu lapar, makanan ada, makan seperlunya, sekedar untuk menutup rasa kenyangnya saja atau rasa laparnya saja. Ini keliru. Ya. Sebab dalam hadis dikatakan, dalam hadis Ibnu Umar dikatakan, kata Ibnu Umar, wala ya'jal hatta yafrugha minhu. Disebutkan idza wudi'a 'asha'u ahadikum. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasul SAW bersabda, apabila makanan malam, tapi bukan hanya makan malam ya, siang pun boleh. Namun dalam hadis kasusnya makan malam. Apabila makan malam sudah dihidangkan, wa uqimatis shalah, sementara salat sudah diiqamahkan, maka kata Nabi fabda'u bil 'asha', maka awali, dahulukanlah makan malam. Lalu perhatikan hadisnya, dalil yang menunjukkan kalau makan itu sampai kenyang. Kata Nabi, wala ya'jal, jangan keburu-buru makannya. Santai saja makannya, hatta yafrugha minhu, sampai selesai makan. Artinya walaupun sholat ketinggalan enggak apa-apa. Tapi ya jangan mentang-mentang hadis ini ya bagi para
tukang doyan makan gitu ya, malah santai sampai lah maksudnya jangan ke susu, tapi santai saja. Makanya Ibnu Umar yudha'u lahu ta'am, diletakkan makanan di hadapan, dihidangkan makanan di hadapan Ibnu Umar, wa tuqamu shalah, sementara salat diiqamahkan. Jadi ditegakkan iqamah salat, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, iqamah salat ditegakkan. Kata hadis ini disebutkan wala ta'tiha, Ibnu Umar tidak salat hatta yafrugo, sampai beliau selesai makan. Wa innahu, padahal dia mendengar, la yasma'u qira'atul imam, dia mendengar imam membaca. Artinya orang pada sholat dia makan. Nah, kalau kita sudah ngaji ini, jangan sampai antum ya menganggap jelek atau menganggap remeh kepada orang yang ada sedang sholat kok dia makan. Wah, ente ini nggak menghormati atau yang semisal. Jangan jemaah. Bisa jadi memang dia kasus ini, atau bisa jadi memang dia nggak sholat ya. Lain lagi. Yang jelas kalau ada seorang yang ngerti dalam masalah ini, dia tidak akan kaget berjemaah. Dan subhanallah, mungkin bagi kita ya secara akal, kok bisa ya kayak nggak menghormati? Itu kan sholat kan seruan Allah, ya kan? Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Ini kok malah makan? Kok kayaknya ndak hormat banget, nggak sopan banget begitu? Itu luar biasa para jemaah. Imam Ibnu Jauzi menjawab, ya perhatikan, luar biasa kata Imam Ibnu Jauzi. Jadi kalau ada orang mengatakan kayak gitu, masa makan didahulukan? Kalau beragama dengan akal, kayaknya nggak pantas nih orang. Kalau beragama dengan akal, kok bisa orang sholat malah makan, gitu ya? Imam Ibnu Jauzi menjawab. Kata beliau, "Dhanna qaumun", sebagian orang menyangka, "anna hadha min babi taqdim haqqil 'abdi 'ala haqqillah." Sebagian orang mengatakan atau menyangka bahwa kalau makan dulu dibanding sholat berarti seolah-olah mendahulukan hak hamba daripada hak Allah. Betul? Daripada hak Allah. Seolah begitu. Namun kata Imam Ibnu Jauzi, walaysa kadzalik, padahal tidak demikian hakikatnya. Tidak. Justru kenapa diperintah makan dulu daripada sholat? Kenapa diperintah mendahulukan hak hamba dulu daripada hak Allah? Makan dulu daripada sholat. Wa innama huwa, perhatikan, siyanatun li haqqil haqq. Justru kita makan dulu itu dalam rangka menjaga haknya Allah. Kenapa? Liyadkhulal khalqu fi ibadatihi biqulubin muqbilah, agar kita sholat itu dalam keadaan hati kita menghadap kepada Allah dengan khusyuk. Percuma daripada sholat namun Allah Akbar perut gerbar-gerbar, aduh masa apa ya mau kayaknya ayo ayam ini enak pakai, aduh terbayang sambelnya, terbayang jamaah, itu justru yang tidak sopan kepada Allah. Jelas ya? Ini luar biasa apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi. Lalu terkait tadi, makanya jangan keburu-buru kalau walaupun kita dikejar ditunggu sholat, jangan. Kata Imam Nawawi, perkataan Nabi wala ya'jal, jangan keburu-buru hatta yabrugha, sampai selesai. Kata Imam Nawawi, fihi dalilun ala annahu ya'kul hajatahu, ini sebagai dalil bahwa hendaknya orang tadi itu makan sesuai dengan hajatnya, minal akli bikamalihi, makan dengan sempurna. Wa hadha huwa shawab, dan ini yang benar. Adapun ada yang mentawil di antara ulama, di antara mazhab Syafi'iyah, kata Imam Nawawi, wa amma ma ta'awwalahu ba'du ashabina, adapun sebagian ulama-ulama kami mazhab Syafi'i yang mentawil anahu ya'kul luqman, dia katanya makan hanya satu suap, dua suap saja, yaksiru biha syiddatal ju', hanya sekedar menghilangkan rasa laparnya saja, maka falaysa bisahih, kata Imam Nawawi, ini tidak benar. Artinya makannya itu sampai kenyang. Jangan karena gara-gara ditunggu sholat makannya sebentar, jangan. Makan sampai, yani normal biasa makan para jamaah. Nah ini diantara samahatul Islam, kemudahan-kemudahan ajaran Islam, agama Islam. Demikian mungkin para jamaah, kita masuk nanti hadis berikut tentang makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Monggo Pak Mas Aris masuk ke soal jawab. Baik, alhamdulillah di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan satu dulu Ustaz. Bismillah. Pertanyaan pertama, apakah ada doa khusus sesuai syar'i pada saat kita ziarah kubur, khususnya untuk orang tua kita, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya, adab ziarah kubur tolong diperhatikan. Dulu memang dilarang ziarah kubur, namun akhirnya disyariatkan, akhirnya diperintahkan.
Kata Nabi, kuntu nahaitum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah karena dengan itu mengingatkan negeri akhirat. Maka adab ziarah kubur yang syar'i yang pertama, berziarah kubur dalam rangka ingat kepada kematian. Ini supaya kita mengingat mati, supaya kita ingat kepada kematian, karena kematian memang harus diingat. Nabi mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyak kalian mengingat penghancur segala kenikmatan. Ya. Tolong dicek ini ya, ini apa? Wifi-nya jalan. Hah? Jalan ya. Baik. Jadi kata Nabi SAW, perbanyak mengingat penghancur kenikmatan yaitu kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan ziarah kubur untuk mendoakan ashabul kubur agar mereka mendapat rahmat dan maghfirah. Ingat, kita mendoakan mereka, bukan kita berdoa di kuburan minta rizki sama Allah. Apalagi sama ahli kubur, naudzubillah, itu syirik besar. Sama Allah saja nggak boleh. Jadi sengaja datang ke kuburan untuk doa nggak boleh. Tapi kita mendoakan ahli kubur. Yang ketiga, untuk mengucap salam. Nah, caranya dengan membaca assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nasallahu lana walakumul afiyah. Itu salam. Lalu doa. Nah, doa, di antara kesalahan dalam doa adalah doanya jangan menghadap kubur. Jadi doa itu jangan menghadap kuburan, sambil duduk itu jangan, tapi kita berdiri boleh angkat tangan menghadap kiblat sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa ke arah kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Adab yang keempat, tidak diperbolehkan ziarah kubur dengan safar sengaja naik kendaraan. Sebab Nabi melarang, kata Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kalian sengaja safar kecuali ke 3 masjid. Jadi maksudnya sengaja safar dalam rangka untuk ngalap keberkahan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, masjidku ini di Madinah, kata Nabi, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Adapun datang ke masjid-masjid selain itu, apalagi ke kubur-kubur, maka tidak dibolehkan, ya. Kecuali kalau kita sedang safar di sebuah daerah, kebetulan ada kuburan yang harus kita kunjungi, itu boleh. Karena itu berarti mengikutkan hal yang bukan dituju tadinya, boleh, nggak masalah kalau demikian. Tapi kalau sengaja ke kuburannya tidak boleh. Demikian diantara doa. Jadi tidak doa khusus, tapi doa mohonkan ampun. Misalnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim julahu, seperti doa jenazah, atau doa dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampuni kedua orang tua kami, ya Allah berilah rahmat, ampuni, rahmati, lapangkan kuburnya, berilah nikmat kubur, jauhkan dari azab kubur. Dengan bahasa Indonesia dibolehkan. Terus nanti tadi adabnya ucap salam, ya, assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun nasallallahu lana walakumul afiyah. Adapun baca Fatihah, baca Yasin dan ayat-ayat Quran maka tidak disyariatkan. Baik, demikian, barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, Ustaz, terkait dengan peristiwa yang kemarin kita peringati, yaitu Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, ketika Isra Mi'raj Rasulullah menerima perintah sholat pertama sebanyak 50 waktu, yang kemudian memohon hingga menjadi 5 waktu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Nabi Musa mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak mampu menjalankan 50 waktu sehingga meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kembali ke Allah? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Yang kedua, apa hikmah Allah pertama memberikan 50 waktu lalu memberikan keringanan 5 waktu atas umat Islam, di mana Rasulullah SAW kembali meminta untuk 5 waktu tersebut? Baik. Pertanyaan yang pertama dulu, dari mana Nabi Musa tahu? Dan memang ini adalah termasuk di antara jasa Nabi Musa, ya. Makanya sebagian orang-orang sufi, ya, itu mengatakan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini dibolehkannya kita meminta hajat kepada orang yang telah mati, karena orang yang telah mati bisa memberikan manfaat, katanya. Seperti bagaimana Nabi Musa memberi manfaat kepada Nabi Muhammad. Ini keliru, ya, karena mereka para nabi dan rasul yang memang dikubur mereka hidup. Beda dengan kita-kita, ya. Kemudian dari mana Nabi Musa tahu? Nabi Musa adalah yang dia hanya melihat dari kaumnya, dipraktekkan oleh kaumnya Bani Israel, di mana mereka berat, gitu. Maka Nabi Musa menilai itu sehingga mengira-ngira bahwa, dan tentu beliau nabi,
Ya, kalau Nabi itu tahu sesuatu gaib dari wahyu bisa saja. Jadi kita tidak perlu heran, cuman Nabi Musa mengatakan bahwa ini telah dipraktekkan di kaumnya Bani Israel yang mereka berat sholat ya 50 kali. Maka apalagi mungkin Nabi umat Muhammad ya. Dan juga bisa jadi ini bentuk daripada kasih sayang Nabi Musa kepada kita gitu loh, umat Muhammad, agar jangan sampai berat mereka sebagaimana Bani Israel berat ya melakukannya. Dan memang pada zaman sekalian, umat-umat terdahulu dengan umat-umat akhir zaman lebih berat umat terdahulu dalam beribadah memang. Jadi kita ini di akhir zaman umat yang diringankan, dimudahkan, dan agama Islam agama yang dimudahkan. Berbeda dengan syariat ajaran-ajaran terdahulu. Taib itu yang pertama. Adapun yang kedua, apa hikmahnya? Dalam hukum ada hukum-hukum yang sifatnya bisa dihapus ya. Dan hikmahnya penghapusan itu, kalau menghapus yang berat menjadi ringan, ini hikmahnya agar kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dihapus hukum yang ringan kok jadi berat, ini juga agar kita bersabar. Maka ada istilah nasikh mansukh, di antara hikmahnya demikian. Kalau dirubah hukum yang ringan kepada yang berat, agar kita sabar. Kalau dari yang berat menjadi ringan, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kasus salat yang 50 menjadi 5 ini tentu dari berat menjadi ringan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, setiap setengah jam loh kita salat berarti. Setiap setengah jam kita salat. Kalau 50 sehari semalam, setiap setengah jam salat. Habis waktu dengan salat nanti. Tapi ternyata cukup 5 dalam perbuatan, namun tetap 50 dalam amalan atau dalam pahala. Demikian di antara kemurahan Allah kepada umat akhir zaman, umat Muhammad SAW. Demikian, monggo yang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, pertanyaan ketiga, apakah benar pendapat yang mengatakan batas waktu sholat isya itu adalah tengah malam, terkait dengan hadis nomor 49 tadi? Iya. Apa dok? Iya betul, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, kata Nabi, "Faida shalatumul isya", apabila kalian salat isya, kata Nabi, "fa innahu waqtun", maka sungguhnya waktunya adalah, kata Nabi, ila nisfil lail, sampai tengah malam. Makanya nanti mengakhirkan isya itu boleh sampai sepertiga atau sampai setengah malam. Dan tadi saya katakan setengah malam itu adalah, tengah malam itu bukan jam 12, tapi jam 11. Jangan keliru, sebagian kaum muslimin keliru dengan memahami waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur memang habisnya itu datang sampai sholat asar. Maka jangan dipahami waktu isya pun habisnya sampai datang sholat subuh. Jangan begitu. Sehingga ada yang orang ibu-ibu misalnya nih, karena kelamaan nonton sinetron sampai jam tengah malam, nanti katanya sholat isyanya kapan? Sekalian tahajud. Enggak boleh. Sekalian nanti menjelang subuh. Enggak boleh. Harus jam 11 terakhir melakukan sholat isya. Nah, barakallahu fiik. Baik Ustaz. Ini untuk syariat bersiwak nih pertanyaan Ustaz. Apakah kita akan tetap mendapatkan pahala jika mengikuti sunnah bersiwak, tapi syariatnya menggunakan sikat gigi, bukan kayu arok? Ini gimana hukumnya Ustaz? Baik. Di pembahasan siwak sudah kita bahas sebenarnya, bahwa bersiwak itu adalah yang afdal dengan kayu arok. Namun itu hanya afdoliyah. Hanya afdoliyah saja. Intinya selama bermakna siwak, karena makna siwak itu menggosok gigi dengan apapun. Karena siwak itu bisa bermakna alat, itu siwak kayu arok, atau siwak maknanya perbuatan menggosok gigi dengan apapun. Termasuk dengan pasta gigi atau yang semisal sudah dianggap bergosok gigi. Maka tetap mendapatkan keutamaan seperti dalam hadis, as-siwak mardatun lirabb wa matharatun lil fam. Bersiwak itu mendapat ridha Allah dan membersihkan mulut. Maka ini mendapatkan keutamaan. Cuman keutamaan tersebut tentu yang lebih utama lagi, lebih besar manfaat dan utamanya tentu apabila dengan kayu arok. Demikian. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir di kolom chat. Ya. Untuk batasan tidur yang tidak membatalkan wudhu ini seperti apa Ustaz? Ya. Baik. Tidur yang disebut oleh para ulama yaitu tidur an-naum al-mustaghraq. Ya, ini tidur yang lelap dalam waktu yang lama ya. Karena kalau tidur di waktu yang sebentar gitu ya. Jadi ini dikembalikan kepada adat sebenarnya, tidak ada batasan minimal maksimal ya.
Cuman tidur yang terlelap dengan waktu yang lama itu yang membatalkan. Adapun tidur saat sholat Jumat, ya, tidur saat Jumat itu walaupun sampai ngorok, bahkan para sahabat sampai ngorok. Para sahabat itu di masjid nunggu itu tidur sampai ngorok. Kalau mereka sholat tanpa berwudu kembali. Maka di antara sholat Jumat kan banyak yang begitu ya. Bahkan ada yang nyenden di belakang doanya Bismika Allahumma ahya wa amutu itu. Itu tidak membatalkan, ya. Karena dia tidur yang sifatnya sejenak dan tidak disebut tidur al-mustaghraq, yang terlelap gitu. Jadi tolak ukurnya tidur yang tidak terlelap dan hanya sebentar. Adapun yang membatalkan tidur yang lama dan memang tidur yang lelap, ya, yang tidak ingat apapun gitu. Nah, demikian. Baik, ambil Ustaz, kalau chat sudah habis pertanyaannya, barangkali ada jamaah yang ingin bertanya lagi di luar konteks mungkin juga tidak apa-apa, langsung saja diaktifkan mic-nya bagi jamaah. Dipersilahkan, kita masih punya waktu. Nah, betul. Ustaz. Ya, betul Pak Supri. Ya Ustaz. Kalau misalnya kita safar Ustaz. Nah. Kita safar, kemudian kita mau jamak akhir Ustaz. Nggih. Nah, tapi kita sudah masuk Isya, kita ada masih di situ sedang Isya nih. Nah. Nah, Dan kita belum maghrib ya, belum sholat maghrib. Ya. maghrib. Kemudian misalnya kita ikut Ustaz nih, kita ikut tapi kan sudah Isya. Itu apa kita akan mendirikan sholat sendiri atau langsung ikut jamaah Ustaz? Ya. Padahal yang kita ikuti itu sudah Isya Ustaz. Nah. Barakallahu. Barakallahu fikum. Taib. Ya. Pendapat yang kuat kalau dia bermadzhab Syafi'i ini tidak masalah. Karena dalam madzhab Syafi'i dia ikut sholat Isya dulu, baru nanti dia sholat maghrib. Tapi kalau madzhab jumhur tetap pada urutannya, maka kita sholat maghrib terlebih dahulu. Silakan berjamaah ikut sholat maghrib kepada mereka yang sholat Isya, kita maghrib. Nanti kita sambung setelah itu sholat Isya. Nah, cuman kendalanya mungkin caranya yang membuat kita bingung bagaimana caranya. Karena mereka sholat kan 4 rakaat, kita maghrib 3 rakaat. Maka ada 2 cara yang bisa kita tempuh, ya. Yang pertama adalah kita sholat maghrib dan nanti ketika mereka berdiri ke rakaat keempat kita duduk, tidak ikut. Nah, cuman masalahnya kalau ada orang melihat ini dianggap aliran baru dan mungkin akan menimbulkan musibah. Ya, apalagi sudah berjenggot lagi, sudah yang jenggot-jenggot kan dituduh-tuduh terus itu. Itu masalahnya. Atau yang kedua, boleh dengan cara kita salam. Ya, jadi kita salam, kita ikut lagi, ngejar lagi masbuk sholat Isya'nya. Nah, ini dibolehkan. Ya. Jadi mereka kan berdiri, kita salam ya. Nah, kemudian kita ngejar lagi 1 rakaat untuk sholat Isya, berarti nanti kita tinggal masbuk 1 rakaat, itu juga dibolehkan, demikian caranya. Nah, namun tetap itu tadi saya sarankan untuk tidak mengambil sikap seperti itu. Jadi kalau kita mau sholat mentakhir, jamaah takhir Isya dengan maghrib ya, atau maghrib di Isya, maka ya jangan sampai berjamaah seperti itu, karena akan menimbulkan bermasalah. Kalau di Saudi Arabia tidak masalah ya, karena mereka paham jamaah-jamaah. Tapi kalau di kita musibah, dan musibahnya lagi mereka itu tidak mau tanya, mereka hanya bisik-bisik. Jamaah biasa gitu, opo ya, aliran opo ya, bisa gitu bisik-bisik. Padahal andai tanya kan tidak masalah. Oh, kami musafir Pak, kami belum. Kan kalau tanya enak kita jelaskan. Kami musafir, kami belum sholat maghrib, tadi kami sholat maghrib. Ya caranya kami begitu. Nah enak, tapi enggak. Sehingga langsung dituduh, ini bahaya. Jelas ya Pak Sufri, demikian. Nah, barakallahu fiik. Silakan untuk jamaah lainnya apabila ada pertanyaan tambahan. Alhamdulillah sepertinya sudah cukup jelas kajian kita malam ini, Ustaz. Sudah kiranya untuk buat resume atau kesimpulannya untuk kajian kita malam ini, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ya, jamaah sekalian, ada beberapa hadis yang kita bahas, kita selesaikan di malam ini tentang waktu-waktu sholat ya.
Terakhir pembahasan tentang waktu sholat isya yang afdal diakhirkan. Yang sebelumnya kita bahas sholat asar, yang mana sholat asar itu sholat wusta, dan bila terluput bagaimana caranya telah dijelaskan. Adapun bahasan yang baru tadi terkait makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Di antaranya adalah menahan lapar yang amat sangat padahal makanan sudah dihidangkan, termasuk nanti menahan buang angin, menahan buang air besar, menahan buang air kecil. Ini pun makruh, hukumnya tidak sampai haram. Maka disinilah keindahan syariat kita, syariat agama kita, agama Islam. Demikian memberikan kemudahan-kemudahan. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.